Selamat malam, Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi dalam Lilin Malam. Seorang pernah menyampaikan pendapatnya tentang bagaimana seorang gadis memikat lawan jenisnya. Pendapat itu kira-kira berbunyi demikian. Seorang wanita yang hanya cantik parasnya akan memikat pria penggoda. Seorang wanita yang cantik hatinya akan memikat pria kekasih hati. Dan seorang wanita berkarakter akan memikat pria sejati. Gagasan inspirasi yang pantas untuk direnungkan oleh siapa saja yang serius berminat untuk mencari pasangan hidup. Benar atau tidak? Menurut pandangan saya, ya memang benar. Karena seseorang ketika ia hanya mengandalkan kecantikan parasnya, tentu laki-laki yang akan mendekati hanya ingin untuk menggoda dan sebagainya. Termasuk yang dikatakan cantik hatinya dan berkarakter. Nah, berbicara mengenai percintaan, Kitab Kidung Agung sejatinya memang membahas dan berisi tentang madah cinta dua sejoli yang sedang memadu kasih. Terlebih khusus dalam kaitannya pasangan suami dan istri. Meskipun latar belakang kisah percintaan manusia, namun itu merupakan sebuah miniatur dari sebuah relasi kasih sayang yang berasal dari Allah itu sendiri. Artinya, berlaku prinsip-prinsip keluhuran yang serupa atau senada, di mana Allah itu diibaratkan juga mengasihi umatnya, sama halnya pasangan kehidupan. Dengan gaya penulisan yang puitis, dengan gaya penulisan yang romantis, membuat seorang yang membaca Kitab Kidung Agung akan terhanyut dengan ungkapan perasaan-perasaan cinta yang terkandung di dalamnya. Salah satu prinsip daripada cinta yang muncul di dalam Kitab Kidung Agung berbicara mengenai kesepadanan. Makanya tadi di awal banyak orang yang kemudian berpendapat tentang bagaimana seseorang itu memikat pasangannya. Prinsip kesepadanan itulah
yang kemudian digambarkan dalam konsep seorang putri yang berwatak luhur. Dan ini dapat kita lihat dalam Kidung Agung 7 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Seorang putri yang berwatak luhur itulah yang kemudian berhasil memikat atau menawan hati seorang raja. Dan tentunya kesepadanan itulah yang kemudian ingin ditonjolkan. Kesepadanan itu sudah ditentukan Allah sejak pasangan suami istri, mulai dari kisah penciptaan manusia di Taman Eden. Ketika Tuhan melihat bahwa Adam tidak baik hidup sendirian, maka ia kemudian mengambil tulang rusuknya untuk menemani Adam, yakni Hawa, yang menurut citra Allah karakter yang sepadan untuk mendampingi kehidupan Adam. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman kekinian saat ini, upaya untuk mencari jodoh pasangan hidup memang merupakan sebuah pergumulan tersendiri. Lebih-lebih ketika kita mempersempit dalam konteks kekristenan. Banyak sekali saya menjumpai saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum menemukan pasangan hidup yang sepadan. Dan tak jarang juga karena tekanan sosial, ia kemudian untuk memilih pasangan yang berbeda keyakinan, dan bahkan yang lebih parahnya, meninggalkan keyakinan itu demi pasangan hidup. Dan sebenarnya saya pun juga tidak yakin apakah tujuannya hanya pasangan hidup atau mencoba untuk menghindar dari tekanan-tekanan sosial yang ia rasakan. Dampaknya tidak adanya kesepadanan, sehingga hubungan percintaan, hubungan rumah tangga yang dibangun kurang begitu harmonis. Bahkan juga ada yang mengambil jalur perkenalan melalui jaringan internet, biro jodoh, dan sebagainya. Namun ada satu prinsip Alkitabiah yang penting untuk senantiasa dipegang, yakni kesepadanan. Ini merupakan sebuah prinsip yang perlu untuk kita tanamkan dalam mencari pasangan hidup. Bagaimana karakter, pembawaan, kepribadian
itulah yang kemudian membuat kita bisa menilai apakah pasangan yang nantinya akan mendampingi kehidupan kita ini benar-benar sepadan atau tidak. Oleh karena itulah dibutuhkan sebuah kematangan sikap, mempertahankan komitmen iman, dan tetap senantiasa mengandalkan Tuhan agar kita diberikan pasangan yang sepadan untuk kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetap ingatlah prinsip seseorang yang mencari pasangan. Karena prinsip itulah yang kemudian akan menentukan siapa jodoh yang tepat untuk melengkapi kehidupan kita. Kembali saya mengingatkan, seorang wanita yang cantik akan memikat pria penggoda. Seorang wanita yang baik hatinya akan memikat pria kekasih hati. Dan seorang wanita berkarakter akan memikat pria yang sejati. Mana yang kita pilih? Itu menjadi sebuah perenungan bagi kita. Dan biarlah pilihan yang kemudian akan kita jalani dapat sepadan dengan apa yang kita butuhkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terkait pasangan hidup, kami terkadang seringkali kesulitan untuk menentukan siapa pasangan hidup yang cocok. Dan terkadang juga karena banyak pertimbangan, kami semakin sulit untuk menentukan pasangan yang sepadan. Tetapi biarlah firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami dalam proses pencarian pasangan hidup, dalam proses untuk mencari jodoh. Hanya penyertaan Tuhanlah yang terjadi, sehingga kami dimampukan untuk menemukan jodoh yang tepat untuk melengkapi kehidupan kami. Dan ketika kami boleh menyerahkan itu semua kepadamu, kami meyakini bersama bahwa Tuhan akan bekerja, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai dan memampukan kami untuk dapat menentukan pasangan yang sepadan untuk kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mencari pasangan hidup. Biarlah hanya kasih setia Tuhan yang dinyatakan, dan saudara kami boleh merasakan limpahan berkat yang daripadamu. Termasuk juga pada kesempatan kali ini kami berdoa, jikalau kami sudah mempunyai pasangan hidup yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan pilih untuk melengkapi kehidupan kami,
Mampukan kami untuk dapat menjaga, menghargai, sehingga hubungan kami dengan pasangan kami semakin kuat, semakin harmonis. Cinta kasih yang kami bangun semakin bertumbuh, sehingga perasaan-perasaan cinta boleh semakin melengkapi kehidupan kami untuk merasakan damai sejahtera Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami juga untuk menghargai pasangan kami, senantiasa membagi cinta kasih, sehingga hubungan kami dengan pasangan kami semakin Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Doa ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Cinta Sejati. Terpujilah namamu kini dan selamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat, tetap semangat untuk mencari pasangan hidup, tetap semangat untuk mencari jodoh, tetap semangat untuk mempertahankan ikatan cinta yang sudah kita bangun, dan biarlah itu semua menjadikan kita semakin diberkati Tuhan. Selamat beristirahat, selamat malam, shalom, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.